Perkenalkan, nama saya Krisna Ilhafat Mustafa, mahasiswa Universitas Widyatama, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan terkait mata kuliah yakni e-learning dan sistem informasi pendidikan. Masalah di bagian administrator, yakni bisa jadi masalah standar operasional prosedur. Masalah SOP dapat terjadi pada bagian manajemen organisasi, masalah pada alur koordinasi yang terlalu panjang dan rumit, organisasi yang kurang kondusif, dan lain sebagainya. Hubungan dengan pimpinan, administrator melaksanakan pembuatan aturan standar operasional prosedur sesuai arahan dari pimpinan, menerapkan rencana kerja sesuai arahan dari pimpinan. Hubungan dengan staf, administrator menjaga kelancaran penerapan aturan SOP terhadap staf. Pengelolaan kepegawaian mencakup di dalamnya penerimaan dan penempatan masing-masing posisi. Peranan IT atau teknologi informasi sebagai solusi dapat menjadi penyalur informasi, dapat menjadi wadah untuk tanya jawab seperti forum. Peranan teknologi informasi ke depannya juga bisa sebagai mesin yang membuat laporan secara digital dan dapat diakses oleh penggunanya. Pentingnya mengenai e-learning dalam organisasi, ini yang pertama, transformasi ke digital. Semua sistem yang tadinya bersifat manual pada perusahaan atau organisasi tersebut berubah menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerjanya dan biaya yang lain-lain. Yang kedua, menerapkan teknologi di setiap proses bisnis. Waktu pengerjaan dapat lebih cepat setelah menerapkan teknologi informasi. Karena dengan menerapkan teknologi informasi dapat mempersingkat rantai birokrasi. Misalnya, yang awalnya selesai dalam 1 minggu, namun dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat diselesaikan hanya dengan 1 hari. Apabila waktu tersebut kita konversikan ke dalam bentuk biaya, maka akan menghasilkan penghematan sekian rupiah. Kemudian, e-learning sebagai pendukung pengambil keputusan. Teknologi informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Teknologi informasi juga dapat mendukung untuk menemukan masalah, kebutuhan, maupun kesempatan melalui kemudahan penyajian data atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, membuat aplikasi penilaian kinerja. Sumber daya manusia atau SDM dapat dikatakan sebagai salah satu alat produksi dari perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan arahan usahanya. Kemudian, membuat aplikasi penilaian kinerja. Sumber daya manusia atau SDM dapat dikatakan sebagai salah satu alat produksi dari perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan arah usahanya. Hal penting yang tidak bisa dikesampingkan adalah bahwa untuk mendukung kinerja perusahaan secara optimal, maka SDM perlu memiliki potensi dan kompetensi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian, potensi dan kompetensi yang dimiliki pun perlu disertai dengan motivasi yang baik. Apabila antara potensi, kompetensi, dan motivasi sudah melekat menjadi satu, maka sudah dapat dipastikan bahwa kinerja perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, e-learning sebagai alat monitoring dan kontrol. Fungsi monitoring dan kontrol mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki
span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Berikutnya, yakni kendala sehingga sulit diimplementasikannya e-learning. Pertama, yakni kematangan infrastruktur. Sulitnya memonitoring pekerjaan pada saat infrastruktur belum memadai. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah membuat rencana anggaran biaya untuk engineering infrastruktur teknologi informasi yang ada pada perusahaan. Kemudian selanjutnya masalah pada bagian personalia. Hambatan personal datangnya dari individu, organisasi, karyawan, atau user yang tidak mau mendukung adanya SOP di dalam organisasi, bahkan terang-terangan menyatakan penolakan. Adapun penolakan ini diantaranya bisa disebabkan karena karyawan yang bersangkutan belum paham secara benar tujuan dan manfaat adanya SOP dalam menjalankan organisasi. Masih adanya anggapan bahwa dengan adanya SOP justru mempersulit pekerjaan mereka, serta tidak adanya motivasi kuat dalam diri karyawan untuk berkembang lebih maju dan lain sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan, adakan diskusi terbuka maupun interview kepada beberapa karyawan untuk mengetahui visi, misi, dan hambatan mereka terkait kinerja di dalam perusahaan. Kemudian, masalah selanjutnya yakni kurangnya support. Kurangnya support dari manajemen secara keseluruhan. Kesan yang seringkali muncul adalah implementasi e-learning di sebuah perusahaan hanya menjadi milik dan tanggung jawab satu divisi saja, khususnya divisi Learning Center. Kondisi demikian membuat divisi lainnya merasa tidak dilibatkan, dan hal ini menyebabkan timbulnya resistensi terhadap implementasi e-learning di perusahaan. Seharusnya implementasi e-learning menjadi milik semua elemen di perusahaan dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia demi kelancaran bisnis perusahaan. Harus ada sinergi dari semua pihak di perusahaan agar implementasi e-learning dapat berjalan dengan baik dan maksimal, mulai dari proses pengembangan hingga pelaksanaannya. Berikutnya, yakni langkah-langkah meyakinkan ke pimpinan mengapa bisa sulit mengimplementasikannya e-learning. Salah satu kesulitan implementasi adalah karena yang bersangkutan sudah merasa puas diri dengan pencapaian yang diperolehnya hingga saat ini, atau karena atasan dikenal sebagai individu yang gagap teknologi, atau merupakan seorang pimpinan yang sangat cost conscious alias hitung-hitungan, atau alasan klasik lainnya lagi. Dalam kondisi demikian, pendekatan apa yang paling cocok untuk dipakai agar inisiatif pengembangan sistem dan teknologi informasi dapat diterima dengan penuh semangat? Berikut adalah pendekatan atau saran yang dapat dipakai. Pertama, jangan fokus pada apa yang organisasi atau perusahaan telah capai selama ini. Namun, bahaslah segala hal yang diinginkan sang atasan sebagai pimpinan atau kemauan pimpinan yang belum atau tidak pernah berhasil untuk dilakukan. Disinilah dapat dikatakan
bahwa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu menerapkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau yang pimpinan mau. Kedua, ajaklah yang bersangkutan atau pimpinan atau staf untuk meninjau atau berjalan-jalan melihat bagaimana perusahaan atau organisasi sejenis yang bisa menerapkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi untuk maju serta bersaing, agar pimpinan mendapat gambaran nyata, bukan teori atau konsep, mengenai apa yang sedang terjadi di industrinya. Berikut tadi adalah sedikit pembahasan dari e-learning dan sistem informasi pendidikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.